Agape Nur Muhammad. Konsep Nur Muhammad bukan sekedar doktrin kosmologi sufistik, tetapi telah menjadi paradigma pemikiran dan amalia bagi seluruh aktivitas kehidupannya dalam bentuk musyahadah Nur Muhammad. Musyahadah Nur Muhammad terdiri dari 3 peringkat, yaitu yang pertama, mengenal diri dan asal kejadian diri. Kedua, mematikan diri. Dan ketiga, menyadari akan sir Allah dalam diri. Yang dimaksud dengan mengenal diri dan asal kejadian diri, menyaksikan dengan kesadaran hati yang penuh bahwa diri manusia itu ada sebab Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah sifat Allah yang memancar dari zat yang tidak dikenal. Keberadaan Nur Muhammad sebagai manifestasi sifat Allah tercantum bersama zatnya, karena sifat melekat pada zat dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Sedangkan manusia dan alam terjadi dari Nur Muhammad. Jadi antara alam, manusia, dan Tuhan, walaupun wujud dohirnya nampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya adalah satu jua, karena alam dan manusia hanyalah manifestasi atau pancaran dari sifat-sifat Tuhan. Dalam pengertian itu, wujud alam adalah nisbi. Berpangkal dari pemikiran itu, manusia terdiri dari 2 aspek, yaitu diri sebagai hamba dan diri sebagai insan. Diri sebagai hamba terstruktur dari 4 unsur alam, yaitu tanah, air, angin, dan api. Sedangkan diri sebagai insan terstruktur dari anasir mada, madi, mani, dan manikam. Diri yang diliputi oleh anasir mada, madi, mani, dan manikam naik derajatnya dari statusnya sebagai hamba menjadi seorang insan Khalifatullah. Hakikat diri insan terkandung di dalam manikam, yaitu ruh yang berasal dari Nur Muhammad. Sewaktu berada di dalam taraib, manikam dikawal oleh sahabat-sahabatnya yang 4, yaitu Camariyah, Tubaniyah, Tabuniyah, dan Uriyah. Tubaniyah mewakili istilah jisim latif dari unsur air. Tambuniyah mewakili istilah jisim latif unsur tanah. Uriyah mewakili istilah jisim latif dari unsur api. Camariyah mewakili istilah jisim latif dari unsur udara atau hawa. Keempat-empat sahabat ini tidak lain adalah daya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Jibril dan Mikail melambangkan sifat jalal dan jamal Allah, sedangkan Israel dan Israfil sebagai itibat sifat kohar dan kamalnya, atau dalam tasawuf Jawa juga dikenal dengan sebutan saudara 4 atau dulur papat. Mereka senantiasa ada bersama-sama diri, membimbingnya menuju kehidupan anak insan yang sempurna, yaitu yang sadar akan asal muasalnya dari kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Yang dimaksud mematikan diri sebelum kematian, mematikan diri dalam konteks ajaran tasawuf bukan berarti bunuh diri, tetapi maksudnya selagi manusia masih hidup, hendaklah memasuki alam kematian dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, mematikan diri adalah mati dalam hidup yang diusahakan secara sadar, yaitu dilakukan dengan memfanakan diri ke dalam liputan Tuhan Al-Hayyu melalui musyahadah Nur Muhammad. Mati dalam hidup tidaklah berarti hancur dan musnah. Dalam kematian ini, manusia memasuki alam kehidupan yang sebenarnya, yaitu Hayyun. Di dalam Hayyun, wajah Tuhan dapat dipandang, sedangkan memandang wajah Tuhan adalah pengalaman yang diidam-idamkan seluruh penghuni surga. Mati dalam hidup menjadikan hidup semakin hidup. Sedangkan menyadari akan sir Allah dalam diri
berarti membenamkan segala rasa dan kehendak ke dalam liputan ruh idafi yang berada di relung hati yang paling dalam, yang menjadi sumber kehidupan, yang menjadi tajalli Allah. Sir berasal dari Nur Muhammad, hakikat manusia. Kesadaran ini dinamakan kesadaran hakikat, menjadi intipati ma'rifatullah. Dalam tasawuf mengajarkan, barang siapa yang telah sanggup menenggelamkan dirinya ke dalam kesadaran musyahadah Nur Muhammad sehingga mampu menyaksikan hakikat wujud yang satu, maka ia dapat menjadi manusia sempurna karena perilaku dan segala aktivitasnya senantiasa berada dalam liputan murakabah Allah. Ia berpeluang menjadi aulia Allah yang bertubuhkan alif seperti tubuh Rasulullah. Alif adalah itibar bagi sifat hayyun Allah yang tidak pernah mengalami kematian. Sedangkan berbicara tentang jalan musyahadah Nur Muhammad, menurut konsep tasawuf, manusia dapat mengetahui Tuhan hanya melalui kesadaran intuitif dan atau ilham yang dihasilkan dari jalan musyahadah. Musyahadah sebagai jalan ditempuh melalui sholat daim dan zikir. Sholat didirikan bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk berzikir atau mengingat Tuhan dan mencegah timbulnya perbuatan fahsyah dan perbuatan munkar. Pemahaman ini berimplikasi pada perlunya menunaikan sholat daim. Sholat daim ialah zikir yang diamalkan sepanjang masa, tidak pernah putus, di dalam diam atau bicara, sambil beristirahat atau beraktivitas, ketika tidur maupun bangun, senantiasa sadar akan liputan la haula wala quwata billah, sehingga seluruh gerak tubuh adalah bagian dari gerak sholat. Sedangkan zikir dapat melenyapkan sifat-sifat hamba pada nafs insan. Apabila nafs terliputi zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah, kesadaran nafs akan liputan Tuhan kepadanya menyelubungi hati dan pikiran. Selanjutnya dalam peringkat kesadarannya yang paling dalam, pezikir memasuki alam fana, yaitu alam kosong dari berbagai angan-angan dan persepsi pikiran, sekaligus memasuki alam baka, yaitu alam kekekalan dalam kesejatian diri. Pada tahap inilah mata hati manusia terbuka dan nampak di hadapannya terpampang jalan kebenaran. Apabila tabir yang menyelubungi hati telah terbuka, maka manusia bisa melihat sesuatu sebagaimana apa adanya. Penglihatannya tidak melampaui dan tidak pula menyimpang dari apa yang sebenarnya berlaku, yaitu kebenaran Al-Haq Allah Ta'ala.